Sebenarnya tari pendek itu diciptakan, dilahirkan karena pertama ada tugas dari Presiden pertama kita Bung Karno bahwa untuk semua SKESKE atau sanggar yang di Bali karena ada kegiatan Asian Games, jadi diwajibkan untuk membuat suatu tari penyambutan. Nah itu untuk menyambut para delegasi teman-teman delegasi tersebut tari gabor. Tari gabor ya begitu. Itu sekitar tahun 1960-an ya kan, sesuai dengan kegiatan Asian Games-nya. Nah, setelah disitulah atas kerjasama Anak Agung Gede Mangga dengan Gusti Biasono menciptakanlah tari pendek tersebut, baik dari segi iringan tabuhnya, inspirasinya dari situ, tata gerakannya juga dari situ, dan tentu karena di sini terkenal dengan pelegongan ya, tentu ada gerakan pelegongan juga masuk di tari tersebut. Nah, Niki untuk tari pendek Niki kan membawa bokoran juga kan ya berisi cana. Nah Niko, napi sih sebenarnya Niko maknanya Niko. Nah, itu sekali lagi tadi kan permainan Pura kalau kita memainkan kita kan sudah ada orang-orang mengaturkan canang sari. Setelah kita pertama person namanya menari pakai ini udah kita mengambil canang sari untuk persembahkan kepada sang pencipta gitu. Nah itu juga diambil untuk perkembangannya walaupun untuk pertunjukan mungkin hiasannya yang berbeda. Iya. Kalau di Pura cukup dengan canang sari, sekarang pakai pupur, pakai sempiur, pakai bunga yang lebih banyak, ada penaburan bunga. Yang maksudnya sih kalau dulu kan persembahan untuk yang atas ya. Terus sekarang kan kita karena ini konsepnya untuk menyambut tamu ya itu kita menaburkan bunga dengan harapan supaya acara berjalan dengan baik, semuanya di atas karunia-Nya. Jadi semuanya berjalan lancar seperti itu. Untuk tata kostumnya Niko bagaimana? Masalah tata kostum kembali lagi kalau orang meminat dulu di Pura-Pura kan nggak simpel ya, tidak terlalu glamor. Biasanya kan putih kuning, hitam itu kalau yang lebih tua hitam. Nah itu diambil dari situ, makanya ada unsur putih kuningnya gitu, ada tetapehaan namanya. Ada kamennya biasa ya, tetapi itu unsur kuningnya dipakai. Makanya kesannya itu sangat tidak selalu kontras ya untuk suatu pementasan. Jadi kelihatan masih klasikalnya gitu dan tata kostumnya. Tata make upnya juga kalau dulu orang itu tidak terlalu banyak pakai make up yang terlalu keras ya. Make up panggung memang, tetapi cukup dengan hias mata yang sedikit. Tetapi tetap pakai Cundang sama gecak ya gecaknya itu. Dan tata rambut kalau di Pura-Pura dulu kan tidak ada yang pakai sasar gitu kan, rambutnya polos saja, polos Bali. Di apa ya, di pusung nih kok? Iya pusung Bali terus digonjang gitu aja. Polos gininya enggak pakai sasa di pinggir, enggak pakai sasa atas. Di dalam perkembangannya kan memerlukan entertain itu kan memerlukan suatu yang indah, yang cantik.
kemampuan orang untuk make up dari yang mungkin kurang sempurna, harus di matanya buat gede atau apanya, kan ada itu gunanya juga bukan jelek ya. Iya. Tata make up itu diperlukan dalam perkembangannya. Hiasan mata sebenarnya udah lebih lah ditata matanya, baik untuk rambutnya mulai ada apa namanya di sini sasa. Sasa itu. Iya, sasa pinggir dan di atas sedikit di sasa. Kalau dulu memang polos. Memang Sekali. polos. Ya. Karena dasarnya kan memang dari pura-pura seperti itu. Tidak ada zaman dulu orang kayak sasa ke pura. Iya, iya. Ya, sekarang kan orang sudah bisa berias. Ya. Nah, itulah kemajuan yang kalau positif kenapa tidak gitu. Iya. Nah, jangan kita menganggap itu yang negatif. Yang positif diambil untuk suatu kemajuan. Pastinya kan memang dari tari pendek Peliatan ini kan pasti akan ada perkembangan lagi dari zaman ke zaman iya, kan ya. iya. Tetapi jangan menghilangkan dalam perkembangan itu, jangan sampai hilang terlalu vulgar Iya, atau apa, karena kostum jangan terlalu mewah. Karena memang itu kan intisari itu kan mengambil dari Iya. Piatu Jepura. Ya walaupun zaman sudah mulai berkembang tapi masih ada kesan klasiknya kan Klasiknya gimana mempertahankan kesan klasiknya di dalam perkembangan. Kita juga jangan menutup, tidak bisa berkembang harus seperti itu. Iya, iya. Jadi orang zaman sekarang sudah nggak mungkin tidak bisa menerima gitu. Karena kalau dulu kalau nari dulu dengan lampu strongkeng udah cukup. Mungkin dia semata nggak terlalu. Kalau zaman sekarang nggak bisa dengan ada lighting, ada panggung yang gede. Nah itu kalau tidak dirias itu kelihatan sekali. Kalau zaman dulu tidak terlalu diperlukan seperti itu karena memang suasananya mendukung. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana perkembangan mulai dari sejarah dan juga perkembangannya sampai saat ini, dan bagaimana langsung saja kita latihan gitu ya, supaya lebih mengenal bagaimana saja dasar-dasar dari tari pendek Peliatan iki. Boleh. Soalnya kan ada dari popson, ada pengecer, ada pengawak, ada pekipo, nah itu ada pekat, nah itu sudah ada pembagian itu ya itu. Kita bisa belajar walaupun singkat ya, misalnya kayak begini, apa sih hubungannya dengan tarian yang ada di pura, itu bisa dibahas sambil kita belajar sambil membahas, ya itu bagus banget. Ya jadi supaya penonton di rumah juga dapat menambah wawasan tentang tari pendek Peliatan ini, jadi ayo langsung saja kita latihan ya. Oke. Oke, sekian tentang pemaparan tari pendek Peliatan pada hari ini yang tadi sudah dijelaskan dari sejarah dan juga perkembangannya. Semoga untuk kedepannya bisa menambah wawasan para penonton dan juga menambah wawasan tentang seni dan budaya Peliatan. Oke, jangan lupa untuk dukung Suara Danta Channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan kedepannya dapat menginspirasi anak-anak muda untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Salam lestari. Matur suksema.